Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sekarang kita berada di hari pertama bulan puasa, alhamdulillah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa kesalahan yang sering terjadi yang kita dengar di dalam lafaz niat puasa. Untuk penggunaan lafaz niat puasa ini, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang tidak melafazkan, dan itu tidak masalah. Di sini saya akan membahas tentang kesalahan i'rab di dalam niat puasa. Kita tidak membahas ikhtilaf maupun perbedaan pendapat tentang lafaz puasa. Sebenarnya jumhur ulama, ittifaq ulama, melafazkan puasa itu bukanlah sesuatu yang wajib. Sebagaimana kita tahu di dalam hadis arba'in, an-niyatu hauna, kata Nabi, niat itu yang terpenting ada di dalam hati. Adapun melafazkannya di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sesuatu yang afdol, sesuatu yang mandubun ilaih, atau di dalam kitab mustahab, yang seperti itu. Jadi sesuatu yang dianjurkan, karena untuk mensinkronkan antara hati dengan lisan. Nah, lisan ini membantu untuk memantapkan hati, seperti itu. Namun yang menjadi wajib adalah niat di dalam hati, itu yang lebih utama. Adapun bagi teman-teman yang meninggalkan lafaz niat ini tidak masalah ya. Setiap pendapat ada hujahnya masing-masing. Tafadhol. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa tentu kita tahu atau kita hafal dari kecil kan, kita sudah diajarkan dan mendengar di televisi tentang lafaz niat puasa. Nah, saya sebagai mahasiswa sastra Arab perlu untuk menjelaskan kekeliruan ini yang sudah sangat masif terjadi. Nah, kekeliruannya ada di mana? Sebagaimana kita tahu, niat puasa yang masyhur adalah seperti ini kan. Nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ada yang membaca Ramadana, ada yang membaca Ramadhani. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan beberapa versi yang keliru. Versi yang keliru pertama adalah apabila kita membaca nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, sebelumnya sedikit saya akan menjelaskan nawa itu, nawa fiil, tunya menjadi fa'il. Nah, jadinya fiil fa'il nawa itu, fa'ilnya di sini adalah fa'il dhamir muttasil ya. Soma menjadi maf'ul bih ya, maka dibaca nasab. Soma ghadin. Nah, ghadin ini hubungan dengan soma menjadi mudhaf, dan ghadin ini mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaih ini harus jar. Alamat jarnya kasrah tain di sini. Soma ghadin an adai, an ini harfu jar ya. An adai ini si majrur. An adai fardhi syahri hubungannya sama, mudhaf dan mudhaf ilaih, sekaligus dia menjadi mudhafnya ya. An adai fardhi. Nah, fardhi ini menjadi mudhaf ilaih dari adai dan sekaligus jadi mudhaf buat syahri. Ramadan di sini yang pertanyaan. Nah, ia dibaca fathah, sementara dibaca fathah Ramadana karena dia menjadi mudhaf ilaih dari syahri ya, syahri Ramadana. Nah, karena dia mudhaf ilaih. Nah, Ramadana ini adalah isim ghairu munsharif atau isim la yansharif atau isim mamnu' minas sarfi ya. Sama aja ya, hanya berbeda nama. Nah, jika ini adalah mudhaf ilaih terakhir, maka dibacanya Ramadana. Namun jika dia menjadi mudhaf juga kepada hadhihi sanati, maka isim ghair munsharif yang alamat jarnya itu fathah menjadi batal, menjadi seperti semula, menjadi kasrah. Dalilnya apa? Kita tahu di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik ya. Wajurabil fathati malayan sharif malam yudhaf aw yaku ba'da al-radif ya. Jadi wajurabil fathati dijarkan menggunakan fathah, malayan sharif isim layan sharif, malam yudhaf, yang mana dia keadaan tidak menjadi mudhaf atau tidak diudhafahkan, wayaku ba'da al-radif, atau dia mendapat alif lam ya, maka itu dijarkan menggunakan fathah. Namun ketika dia menjadi diudhafahkan dan kedapati alif lam, maka dia seperti semula ya, tidak
tidak difathahkan tetapi jar. Nah, permasalahannya adalah ya, kalau kita Ramadhana itu mudhof ilaih terakhir, nah hadhi sanatinya ini sebagai apa? Nah, secara nahwu ini salah. Nah, kalau mau benar, mau dibaca Ramadhana, maka hadhi sanahnya ini kita jadikan dzaraf zaman ya. Hadhi sanata, karena dzaraf zaman ini i'rabnya mansub ya, fathah, hadhi sanata. Jadi kalau kita mau baca Ramadhana, maka hadhi sana kita baca fathah, hadhi sanata, bukan hadhi sana. Kalau hadhi sanati bingung kita secara i'rabnya apa, sebagai apa dia. Nah, lalu versi kedua adalah yang dibaca Ramadhani hadhi sanati. Nah, Ramadhani ini selain mudhof ilaih, dia juga menjadi mudhof untuk hadhi sanati. Jadi saya berpuasa Ramadan tahun ini ya, diidhofkan Ramadan tahun ini ya, diidhofkan supaya muayyan di dalam kitab itu, supaya muayyan, supaya jelas. Nah, ini yang paling masyhur di dalam kitab fikih yang kita temukan. Contohnya di dalam kitab Kasyifatus Saja Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu merupakan kitab syarah dari kitab yang sangat kita kenal, kitab fikih dasar ya, di beberapa pesantren masyhur, kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim Sumer Al-Hadrami. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Bajuri, di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ini merupakan hasyiah kitab Fathul Qorib ya. Lagi-lagi Fathul Qorib ini kitab fikih yang sangat masyhur di kalangan kita, terutama di pesantren. Lalu di dalam kitab Al-Mahalli ya, di dalam kitab Al-Mahalli atau kitab Kanzur Raghibin yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, di beberapa kitab tersebut dijelaskan bahwa Ramadan dan hadhi sanati itu diidhofahkan. Jadi kalau diidhofahkan harusnya kasrona. Sebenarnya di mana kita mendapati bahwa Ramadan ini dibaca fathah Ramadhana hadhi sanata. Nah, yang saya cari adalah di kitab Kasyifatus Saja. Namun kitab Kasyifatus Saja yang bukan kitab kuning yang sudah berharokat. Nah, mungkin ada kemungkinan di situ yang memberikan harokat. Padahal di dalam penjelasannya, kalau kita lihat itu idhofah li ismi isyarah ya. Ramadan ini ila ismi isyarah itu litakun idhofah muayyan, diidhofahkan supaya menjadi jelas muayyan. Nah, ketika kita baca Ramadhana, maka harus hadis sananya kita baca sebagai dzaraf zaman. Nah, di sini ada permasalahan di dalam kitab Al-Bajuri, dijelaskan selanjutnya itu fasid, maka wahuwa fasid, maka menjadi rusak di anna dzarfa an-niyah lahdzah allati waktu fiha minalail lasina. Karena apa? Karena dzaraf zaman ini kan dzaraf zaman hadisan itu menjadi amil terhadap nawaitu ya, niatnya untuk tahun ini. Maka niat itu seharusnya itu adalah waktu yang sebentar ya. Maka yang seharusnya menjadi dzaraf zaman di dalam niat ini adalah hadhil lail ya, atau malam ini, karena dzaraf zaman itu seharusnya itu dengan waktu yang sempit. Tidak boleh hadis sana itu 1 tahun itu fasid ya, menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, mungkin di beberapa kitab fikih tersebut adalah jelas bahwa sebaiknya itu kita idhofahkan supaya maknanya itu jelas. Saya berniat berpuasa di bulan Ramadan tahun ini ya. Saya berniat berpuasa besok di bulan Ramadan tahun ini. Di dalam kitab Kasyifatus Saja itu ditambah lebih bagus dengan lillahi ta'ala atau imanan wahtisaban lillahi ta'ala di dalam niat. Nah, mungkin itu sudah jelas ya, bahwa kalau bahwa kita baca nawaitu shauma ghadin an-nadai fardhu syahri ramadhana hadis sanati, itu salah secara nahwu dan maknanya nanti akan simpang siur ini sebagai apa. Nah, seperti itu. Dan apabila kita baca Ramadhana, maka seharusnya hadis sananya kita jadikan dzaraf zaman, hadis sanata. Namun jika kita baca hadis sanat, ini hubungannya apa Ramadan dan hadis sanat? Apakah idhofah, apakah dzaraf? Maka tidak jelas. Nah, maka yang paling
afdol dan yang paling jumhur lafaz niat ini hadhihi sanati ya, Ramadhani hadhihi sanati. Nah, bila lagi menyinggung sedikit tentang pelafazan niat ini tidak wajib teman-teman. Tapi bahwa kita yang belajar nahwu shorof atau belajar bahasa Arab, seyogyanya kita melafazkannya secara benar, baik secara harokat nahwu maupun shorof. Nah, di sini disclaimer, saya membuat video ini bukan untuk ajang perdebatan, bukan, tetapi hanya untuk pengetahuan semata ya. Hanya untuk pengetahuan, dan apabila ada yang salah mungkin kita ingatkan. Nah, di dalam cara mengingatkan itu ada seninya atau ada adabnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bukanlah suatu nasihat apabila kita mempermalukannya atau di depan baik umum. Sebaiknya kita datangi sendiri di dalam empat mata, kita beri nasihat dengan kalimat-kalimat yang santun, bahwa Ustaz, kalimat niat jika dibaca Ramadhana ini salah secara nahwu atau secara i'rab. Seperti itu. Jadi saya membuat video ini bukan untuk perdebatan atau merasa paling benar dan menyalahkan sekitar kita, orang-orang awam, karena mereka ini awam, mungkin tidak belajar nahwu shorof, hanya mendengar turun temurun, maka diucapkan, dilakukan. Maka kita yang belajar ini, kita harus memahaminya ya, kita tidak boleh merasa paling benar gitu. Jadi ini hanya untuk pengetahuan kita semata, dan kalau ada yang salah mungkin kita ingatkan, karena ini salah secara i'rab. Namun sebenarnya tidak masalah apakah puasa kita nanti akan tidak sah jika melafazkan niatnya sah, tidak, karena sekali lagi saya katakan bahwa an-niyatu hahuna, yang terpenting ada niat, ada di dalam hati ya. Niat itu di beberapa kitab pengertian adalah qasdus syai' muqtaranan bi fi'li. Jadi menyengaja atau menyatakan tujuan muqtaranan bi fi'li, berbarengan dengan perbuatan. Di dalam niat Ramadan ini di beberapa kitab ada hadis dari Hafsah, di dalam Hafsah, di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, puasa itu tidak sah apabila tidak niat di malam harinya. Ini yang menjadi pendapat jumhur di dalam mazhab Syafi'i, bahwa kita wajib niat puasa di dalam malam hari ya, sebelum terbitnya fajar ya, sampai tenggelamnya matahari. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.